Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang manusia dan kehidupan. Di sini saya bertujuan atau bermaksud membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh sampai hari akhirat. Dapat disimpulkan bahwa ada 5 tahapan kehidupan manusia. Untuk yang pertama yaitu alam ruh. Dikisahkan bahwa Allah menciptakan ruh yang dijelaskan Quran surat Shad ayat 71-72. Sebelum manusia terbentuknya jasadnya. Bisa dibayangkan betapa banyaknya ruh yang diciptakan Allah sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia. Sesungguhnya kita, manusia, tidak memiliki pengetahuan tentang ruh yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Sedikit sekali yang kita ketahui tentang ruh ini. Setelah penciptaan ruh, maka manusia mengalami suatu masa di mana ia merupakan sesuatu yang tidak dapat disebut, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 1. Selanjutnya yang kedua yaitu alam janin. Manusia mulai terbentuk secara fisik dalam rahim seorang ibu yang dikatakan berasal dari air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, yang dijelaskan di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-8 dan juga Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 dan dibentuk sesuai dengan kehendak Allah, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 6, dan disempurnakannya tubuh manusia ini yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Infitor ayat 7-8. Setelah terbentuk, barulah Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Ini dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya yang ketiga yaitu alam dunia. Setelah sekitar 9 bulan berada di dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke alam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dunia dan lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 6-7. Kehidupan di alam dunia pada hakikatnya merupakan ujian-ujian seumur hidupnya untuk menentukan tempatnya di akhirat kelak. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 165. Manusia ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Fatir ayat 39, dan Quran surat Shad ayat 26. Dan ia diperintahkan untuk beriman dan menyembah kepada Allah dan melakukan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran, yang dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Penciptaan manusia ini untuk hidup di dunia bukanlah sesuatu main-main, melainkan setiap manusia akan dimintakan pertanggungjawabannya bagaimana ia menjalani ujian-ujian tentang apa yang telah dilakukannya selama masa hidupnya. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Seburuk-buruknya manusia ialah mereka yang kafir dan akan mendapat tempat di neraka jahanam. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia sesuai Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia dan insya Allah akan ditempatkan di tempat di surganya kelak. Yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6-8. Kehidupan manusia di dunia amatlah singkat. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di bumi. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahuinya. Jelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 112-114. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa waktu yang diberikan Allah untuk hidup di dunia hanyalah sebentar,
Dan celakanya, waktu yang sedikit digunakan untuk ingkar kepada Allah dan berfoya-foya menikmati dunia dan melakukan berbagai kemaksiatan. Sungguhlah mereka berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, dan saling menasehati tentang kebenaran dan menetapkan kesabaran. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1-3. Sampailah saatnya manusia akan menemui ajal. Hanya Allah lah yang tahu kapan kita menemui ajal yang tidak bisa ditunda atau dimajukan sedikit pun. Ajal itu pasti datangnya, akan tetapi tidak diketahui kapan datangnya, di mana dan bagaimana kita akan menemui ajal. Ajal merupakan misteri bagi kita yang dijelaskan di dalam Quran surat Fatir ayat 11, Quran surat Luqman ayat 34, Quran surat An-Nisa ayat 78, dan Quran surat Yunus ayat 49. Selanjutnya yaitu alam barzah. Barzah merupakan sesuatu yang terletak di antara dua kondisi atau barang. Dalam konteks kehidupan manusia, maka alam barzah adalah antara dua alam dunia dan alam akhirat. Ini adalah sesuatu alam yang dialami manusia mulai dari saat ia menemui ajal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir atau yaumul kiamat atau yaumul akhir. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 55-57 dan Quran surat Toha ayat 100-104. Alam barzah ini digambarkan sebagai sesuatu kehidupan baru yang merupakan dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat dusta terhadap Allah dan sombong akan langsung dihukum pada waktu sakaratul maut. Tidak lagi menunggu azab kubur atau peradilan akhirat. Malaikat maut akan mengambil nyawa mereka dengan kasar sambil memukul-mukul muka dan punggung para pendusta ayat Allah itu. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 27-28 dan Quran surat Al-An'am ayat 93. Untuk selanjutnya yaitu kelima, alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniupkan sangkakala, membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur. Diikuti satu kali teriakan, semua terbangun dan bergegas ke padang mahsyar untuk dihisab keimanan, perbuatan baik buruk yang dilakukan selama berada di alam dunia ini. Semua manusia dibangkitkan kembali dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Ini dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 51-54 dan Quran surat Hud ayat 103-105. Orang-orang yang mulia telah diberikan ketetapan yang baik dari Allah. Mereka itu dijauhkan dari neraka dan tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Mereka juga tidak disusahkan oleh kedahsyatan dan besarnya yang terjadi pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat dengan ucapan, inilah harimu yang telah disajikan kepadamu atau telah dijanjikan kepadamu. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 101-104. Orang-orang yang selama di alam dunia mengingkari adanya hari kebangkitan dan pertemuannya dengan Allah di hari kiamat akan menyesal dan akan menerima azab dengan memikul dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 30-31. Setiap manusia akan diadili dalam pengadilan akhirat, di mana kita akan membela diri sendiri dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita atau membela kita dalam peradilan akhirat yang maha adil. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 101 dan juga ada Quran surat Maryam ayat 80 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 123. Dipastikan manusia diminta pertanggungjawabannya berdasarkan apa yang dikerjakan dan
dengan segala argumentasi dan alasan-alasan pembenaran atas perbuatannya selama di dunia. Tangan dan kaki ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita di dunia, sedangkan mulut mereka ditutup. Bahkan semua anggota tubuh termasuk kulit ikut menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 13-15, Quran surat An-Nur ayat 24, Quran surat Yasin ayat 65, dan Quran surat Al-Fusilat ayat 19-22. Dapat disimpulkan menurut Al-Quran bahwa Allah menetapkan keberadaan manusia melalui tahapan-tahapan kehidupan, mulai dari penciptaan ruh, diikuti penciptaan jasad dalam janin sehingga ditiupkannya ruh ke dalamnya dan dilahirkan ke dunia. Keberadaan manusia di atas bumi merupakan ketetapan Allah. Manusia mempunyai misi untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjaga ciptaan Allah, berbuat baik dan menjauhi kemungkaran, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan manusia di bumi ini sangatlah singkat dan merupakan gelanggang ujian untuk menentukan tempatnya di akhirat nanti. Akhirat merupakan kehidupan manusia yang final dan abadi, bahagia di surga atau sengsara di neraka. Untuk materi selanjutnya yaitu ragam orientasi kehidupan manusia. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa hidup ini hanya satu kali, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 24, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang bisa membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Yang kedua, kelompok yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 107. Yang artinya, yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasannya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang ketiga, yaitu kelompok yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti, yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Maka itu, tidakkah kau memahaminya? Selanjutnya, membahas tentang fungsi dan tujuan penciptaan manusia. Fungsi dan tujuan penciptaannya manusia pasti bukanlah sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lainnya, sudah semestinya manusia mengetahui fungsi dan tujuan penciptaan manusia. Memahami fungsi dan tujuan penciptaan manusia akan membuat manusia lebih bersyukur dan menghargai sesama makhluk hidup. Di dalam Islam, fungsi dan tujuan penciptaan manusia dapat dilihat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuan penciptaan dan fungsi manusia merupakan tujuan yang mulia. Berikut ini fungsi dan tujuan penciptaan manusia menurut Islam. 1. Untuk beribadah kepada Allah. Fungsi dan tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Telah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya.
Fungsi dan tujuan yang kedua yaitu mengurus bumi atau khalifah. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia selanjutnya sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 itu adalah informasi bagi malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi ini. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengelola semua potensi yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, mengemban amanah. Tujuan penciptaan dan fungsi penciptaan manusia yang ketiga adalah mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik manusia atau orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya maupun amanah antar sesama manusia. Terus selanjutnya yaitu materi tentang hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Banyak orang yang mengartikan kesuksesan pada kehidupan di dunia ini hanyalah berdasarkan pada pangkat yang tinggi, jabatan dan kedudukan yang bagus, menjadi manajer, pengusaha, dan lain-lainnya. Ada juga orang yang mengartikan sebuah kesuksesan jika sudah memiliki tabungan yang banyak. Oleh karena itu, Al-Quran telah menjelaskan konsep sukses yang mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan di dalam hidupnya apabila satu, memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhidnya, dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan suksesnya kekal dan abadi. Kualitas amal soleh ini direfleksikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Inilah yang dinamakan hijrah, sebuah proses perbaikan diri. Kemudian mengoptimalkan dengan berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketika ketiga hal ini dijalankan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya dialah orang-orang yang sukses dan beruntung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.